Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak, anggota Majelis Taklim pagi sore yang dirahmati Allah, kesepakatan beberapa ulama di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang walaupun sebetulnya tadi malam saya coba kaji-kaji ulang, sebetulnya tidak ada tanggal yang mengarah ke tanggal 27 itu sebetulnya. Tapi memang orang kita suka dengan angka-angka, khususnya dengan angka 7. Kemarin hari Sabtu itu tanggal 7, hari ke-7. Kemudian kemerdekaan Indonesia tanggal 17. Nanti insya Allah kalau kita diizinkan Allah bertemu dengan bulan Ramadan, tanggal 27 pun juga dianggap sebagai hari Lailatul Qadar, yang perlu kita maknai, karena beliau mengasih isyarat as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang yakin, orang yang beriman. Bapak sekalian, sebelum Isra dan Mi'raj itu Rasul mengalami satu peristiwa yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Apa itu Amul Huzn? 3 tahun beliau dan para sahabat dan pengikut itu di boikot, tidak boleh berdagang dengan kaum Quraisy. Apa yang dibikin kaum Quraisy tidak boleh dibeli oleh kaum Islam. Orang Islam pun kapan membuat sesuatu tidak akan dibeli oleh kaum Quraisy. Hukum ekonomi, kapan tidak terjadi transaksi, maka orang menjadi miskin saat miskin-miskinnya. 3 tahun. Dan itu dibikin pengumuman di kapal. Sampai dengan izin Allah, karena terpaan hujan, pada waktu itu belum ada laminasi, sehingga mungkin pengumuman itu ikut selebar kertas, kena angin, kena air, akhirnya rusak. Dan mereka akhirnya sadar bahwa yang diboikot itu adalah saudara sendiri. Dicabutlah pengumuman boikot itu. Boleh lagi berdagang. 3 tahun, kalau bahasa ekonomi, kekayaan itu 0. Baru kayak senang dicabut boikot itu, Allah memberi cobaan kedua, dipanggil Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa artinya seorang Siti Khadijah? Belasan tahun setelah Siti Khadijah meninggal, Rasul sempat ngomong-ngomong dengan seorang perempuan tua. Siti Aisyah sebagai istrinya bertanya, siapa itu kak kalau masuk itu yang paling panggil? Teman Khadijah. Pada saat itu Siti Aisyah ngajuk kepada suami sebagai seorang istri, wajar-wajar baik dia ngajuk. Sudahlah kak, tidak usah diingat-ingat lagi yang lama. Allah lah munjuk yang baru, yang mudah. Dalam tanda petik, suara Rasulullah meninggi. Demi Allah, tidak akan pernah ada seorang perempuan pun yang bisa menggantikan Khadijah di dalam hatiku. Jadi bang ngomong ibu sekalian, bayangkan ketika Siti Khadijah meninggal, Rasul patah sayang. Ketika beliau menerima ayat pertama, beliau menggigil pulang karena ketakutan melihat rupa Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau pulang ke rumah, selimuti aku. Siti Khadijah katakan, ya suamiku, sekian belas tahun kita berkeluarga, engkau orang yang paling aku kagumi sedunia ini. Tak sekalipun kau berkata kasar, tidak sekalipun kau berkata bohong. Apa yang kau ceritakan, aku yakin. Aku pertama kali bersyahadat, ya suami. Ketika Rasulullah sedang tahanut di Gua Hira, Siti Khadijah hendak membawa makanan ke situ. Allahu Akbar, ibu bapak sekalian. Kita yang sehat-sehat baik sekarang datang ke Gua Hira, separuh mati datang sekarang. Apalagi di zaman itu. Nah jadi Siti Khadijah meninggal, Rasulullah kelompok dan tanda petik. Sedih beliau. Ujian Allah belum tuntas. Diwafatkan Abu Thalib tidak dalam keadaan Islam. Apa perjalanannya itu? Itu masih di bumi.
dari Makkah ke Palestina. Tanahnya tuh secara gambaran garis itu masih di bumi. Itu sarana transportasi hanya onta, dan Mekah Madinah dengan onta itu diperlukan waktu 2 bulan. Sementara Rasulullah mengatakan beliau melakukan perjalanan hanya dalam waktu sepertiga malam. Nanti bisa kita lihat bukan hanya sekedar Mekah Palestina, tapi sampai ke Sidratul Muntaha. Menjelang subuh telah nyampe lagi. Nah, satu-satunya pada waktu itu yang menerima kebenaran Allah, yang memperkuat pertama kali adalah Abu Bakar. Dari peristiwa Isra itu bisa kita pelajari di surat Bani Israil ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk diperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Oh, di zaman itu Rasulullah sudah memegang HP Android. Semua peristiwa tinggal satu sentuhan bisa dikirimkan. Mungkin uang tidak akan tercengang sekali. Tapi pada saat itu orang tahunya Mekah ke Palestina naik onta. Kalau sekarang diceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, mungkin termasuk itu pun manggut-manggut. Kenapa? Kita tahu yang namanya pesawat, betul bu? Di zaman itu tidak ada ceritanya, walaupun dikatakan Rasul menaiki kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu kalau dari Al-Quran sebetulnya asal katanya dari kata-kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Sehingga sebetulnya dari ayat yang bercerita tentang Isra ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perjalanan Rasulullah bukan kehendak beliau, tapi kehendak Allah. Perlihatkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Ada yang ghaib, ada di luar kemampuan kita. Nah, Isra dan Mi'raj Nabi Sulaiman baik itu sudah ada yang kejadian yang luar biasa sebetulnya. Apa? Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tenteranya, termasuk binatang, dan beliau diberikan Allah kemampuan untuk berdiskusi, berbicara dengan binatang, ada seekor burung yang nak nongol. Singkat cerita, Balkis diundang untuk datang ke Palestina, ke tempat Nabi Sulaiman. Dan karena dikatakan burung urgut di sana tuh negerinya maju dan itu dilambangkan dengan singgasana terbuat dari emas, Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan kepada Balkis. Dia nanya sama para rakyatnya, ya termasuk jin dan manusia, siapa di antara kalian yang pacak mindahkan singgasananya Balkis itu ke sini sebelum dia nyampe? Lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena perjalanannya lintas langit, vertikal. Pada waktu kita membahas tentang alam semesta beberapa waktu yang lalu, itu dikatakan di langit pertama itu meternya 50.000 tahun cahaya. Artinya apa? Cahaya baik nak dari ujung ke ujung 50.000 tahun. Rasul ceritanya sepertiga malam. Jelas bukan itu yang dipakai. Apa yang dipakai kira-kira? Kalau kita mau mencoba memikirkan, HP ini benda hidup, benda mati, Bu? Benda mati. Pacak enggak dia ke Jakarta? Tidak. Tapi pacak dia ke Jakarta kalau aku masukkan sini. Nah, mungkin Rasulullah sampai ke langit ketujuh itu karena yang membawa Jibril. Bukan Rasul yang sakti, bukan Rasul yang hebat, Jibril yang tugaskan Allah. Karena Rasul, sebagian ulama menyepakati ketika Mi'raj dan Isra itu bukan hanya rohnya saja, berikut badan-badannya. Loh, mana caranya? Itu hak Allah. Kalau Allah berkehendak kan kun fayakun. Jibril pacak dibikin Allah, sementara manusia yang terpaling mulia di muka bumi itu adalah Rasul. Nah, jadi perjalanan Rasul ke langit ketujuh itu
kelihatannya mekanisme yang berjalan, yang bergerak itu adalah Jibril. Lah sampai di sana. Makanya seperti Gomalom pun lebih lama sebetulnya kalau dipikirkan dengan kemampuan Jibril untuk bergerak demikian cepatnya. Kenapa? Pada saat yang sama dia sudah sampai langit ketujuh. Nah, yang menarik nanti Bapak Ibu sekalian, ketika di Sidratul Muntaha, sebagian ulama meyakini Jibril tidak melok. Artinya apa? Lebih tinggi lagi. Nah, Ibu sekalian, memang banyak diskusi yang mengatakan ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, beliau mengucapkan apa yang kita baca ketika sedang tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasul ngomong lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, apa? Rasul diketahui di awal-awal kerasulan Rasul sudah sholat, cuma mungkin belum kewajiban 5 waktu. Buktinya apa? Nanti kita lihat di surah Al-Muzammil nanti. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dalam kurung untuk sholat di malam hari. Oh, itu di awal-awal kok. Bumi kita itu hanya satu titik kecil di alam jagat raya. Kalau bumi kita baik titik kecil, apalagi kita. Makanya sebetulnya kalau kita mendapatkan pengalaman spiritual Rasulullah, Allahu Akbar, harusnya kita hilang di hadapan Allah. Yang ada hanya Allah. Makanya kalau orang dapat posisi seperti itu, maaf Bapak Ibu sekalian, baru baik takbir dia menangis. Allahu Akbar. Hilang. Yang besar itu hanya Allah. Suami, istri, anak-anak, tempat tinggal, perdagangan, harta benda, emas, permata, kecil. Walaupun jujur baik, aku pun kita galau-galau, selalu diganggu oleh syaitan. Baru baik kita mulai sholat, ketemu cincin yang hilang. Baru baik kita nak mulai sholat, nah hari nak hujan, mana jemuran kita. Galau-galau diganggu. Kenapa? Itu janji syaitan kepada Allah. Aku akan ganggu anak cucu Adam ini dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan melalui urat darah mereka, sehingga engkau banyak mendapati mereka tidak bersyukur. Apa jawaban Allah? Silakan ganggu. Yang melok kau kumasukkan ke neraka jahanam, tapi hambaku yang ikhlas engkau tidak bisa ganggu. Makanya kita sebetulnya disuruh mencari makna ikhlas itu apa? Karena surah Al-Ikhlas tidak kata-kata ikhlasnya. Yang ada hanya tauhid, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan nilainya sepertiga Al-Quran. Bi asma Allah. Jangan sampai kita yang raso-raso, oh ya aku lah 300 kali baca Al-Ikhlas hari ini, 300 kali. Bukan itu persoalannya. Kalau kita nak tidur, memang Rasul ngajarkan untuk baca seperti itu. Supaya apa? Supaya frekuensi kita menuju kepada Allah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan yang lain-lain. Ayat terakhir Al-Baqarah. Itu maksudnya apa? Untuk supaya kita masih allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau baik malam tu laju, mudah-mudahan dengan asma Allah. Maksudnya seperti itu. Nah yuk sekalian, sekedar gambaran, bapak dan anak ini berbaring di satu lapangan. Anggap dia ini dinaikkan ke pucuk. Semeter masih terjinguk rainya. Kalau 10 meter, yang terjinguk cuma tikar tempat dia berbaring. Rai itu tidak terjinguk lagi. Kapan 100 meter, yang terjinguk lapangannya. Kapan 1000 meter, sejak kita naik pesawat, SMB 2 tidak terjinguk lagi. Yang terjinguk itu mungkin Sumatera Selatan. 10 kilo Sumatera Selatan tidak terjinguk lagi. Yang terjinguk itu Indonesia. 100.000 kilo yang terjinguk itu bumi, dan seterusnya sampai ke atas. Jadi memang Allah mengisyaratkan yang besar itu baik disebutkan langit yang dekat.
Sementara lapis langit berapa, Bu? Berapa? Yakin kita 7? Yakin. Kenapa? Yang ngomong Al-Quran. Sehingga kasar ngomong, ketika Rasulullah diperjalankan Allah lebih lagi dari langit ke-7, perjalanan itu memang sangat luar biasa. Sampai hari ini wong ndak pacak ngitung mak mano pergi ke langit ke-7 itu. Orang sampai sekarang NASA menentukan batas langit pertama benda berani. Ada pesawat tanpa awak yang dikirimkan, itu dibikin sensor, kalau ketemu batas kirim laporan ke muka bumi. Lah 3 tahun kawan keliling-keliling tak ketemu. Baru langit pertama, apalagi langit kedua, apalagi langit ketiga, apalagi langit keempat, dan seterusnya. Nah, Ibu sekalian, kita pahami bahwa perjalanan Mi'raj Rasulullah itu perjalanan yang luar biasa. Tapi dikatakan ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Pecahnya surga dan neraka itu sudah ada sekarang Bapak Ibu sekalian, cuman matuk itu belum pacak jingoknya. Jangankan nak jingok surga neraka, jingok syaitan tidak baca. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Surat Al-A'raf ayat 27. Jadi kalau ada acara TV wong nangkap jin, nangkap setan, demi Allah aku tidak percaya. Kenapa? Kata Al-Quran, sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya melihat kalian di tempat yang kalian tidak mampu melihat. Itu uji Allah. Kalau memang ada nian yang pacak nangkap setan, bikin kontrak baik, tangkapin setan di Palembang ini. Tapi sayangnya bila banyak setan yang tertangkap, banyak manusia jadi setan. Buktinya apa? Mengalahkan kemampuan setan. Bagaimana caranya? Tidak pernah setan memperkosa anak kandung manusia. Ada. Tidak pernah setan terberita membunuh bapak dan ibu kandungnya manusia. Apa tidak lebih setan daripada setan? Makanya kabar-kabarnya banyak setan yang sekarang nak padini kepada Allah, nak pensiun dini. Karena banyak manusia yang berbuat jahat yang kena setan terus. Nauzubillah min zalik. Nah, Ibu sekalian, jadi kita lihat di sini, di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi oleh satu yang meliputinya. Penglihatan Rasulullah tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Muhammad melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, Ibu sekalian, saya ingin mengaitkan dengan surat Bani Israel ayat 1 tadi. Kata kunci ke-7 tadi dikatakan di sana, linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Mi'raj pun dikatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Diperlihatkan sebagian tanda-tanda. Ada enggak perintah tentang sholat di situ? Enggak. Tapi kata Pak Quraisy Shihab dan beberapa ahli tafsir yang lain, surat Bani Israel ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah liduluqis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ayat itu turun ketika sewaktu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi mekanisme turunnya ayat itu sama seperti yang lain, dibawakan oleh malaikat Jibril. Sehingga bahan diskusi kita adalah apa nian Rasulullah ke Isra Mi'raj itu menjemput perintah sholat. Apalagi sholatnya ditetapkan setelah nego. Dalam Isra dan Mi'raj di hadis qudsi diriwayatkan Rasulullah di batas langit pertama dan kedua itu bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf, langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Musa, Harun, dan Ibrahim paling tinggi. Logika kita baik, kalau memang Rasulullah balik dari ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, ngomong, "Mamano Muhammad, apa oleh-oleh yang kau bawa?" Diperintahkan 50 waktu sehari semalam sholat. Jangan, budak kau kecil-kecil, tidak mampu, tawak lagi. Masa Nabi Ibrahim diam baik? Karena waktu nak ngadep Allah lagi, lewat langit ke-7 kan, ketemu Nabi Ibrahim, mau ngomong kalau kita ada ondar mandi di depan kamar kita, pasti ngapa kan yang bolak-balik di depan kamar aku. Maaf, ini bodoh-bodohan Bapak sekalian. Mari kita sama-sama mengkaji. Kenapa?
sayang sekali masyarakat kita setiap kali Isra dan Mi'raj yang dibahas itu ke itu terus 50 jadi 5. Pertanyaannya, kenapa harus Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa ketika kita tahiyat terakhir yang dibaca bukan Nabi Musa? At-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kalau memang ditawa-tawa, harusnya Ibrahim dong yang ngomong. Nah, di sini sebagian ulama meragukan, jangan-jangan hadisnya itu hadis yang disebut dengan Israiliyat. Kenapa? Menonjolkan Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Muhammad utamanya. 50, oh jangan, tawa. Sampai 9 kali Rasulullah bolak-balik. Yang benar baik. Orang sekali jalan baik itu sampai hari ini tidak pacak ngitung berapa waktunya. Ini nak bolak-balik 9 kali. Nah, ibu sekalian, pertanyaan yang sebetulnya perlu kita ini, lantas oleh peristiwa Isra dan Mi'raj apa? Yang jelas Rasulullah diwafatkan istri, dimiskinkan, diwafatkan paman, nak dibunuh wong ketika berdakwah. Uji Allah, kecil, kau jingok aku. Sehingga sebetulnya pengalaman dari Rasulullah adalah, alangkah besarnya alam ini ya Allah, lebih besar engkau. Allahu Akbar. Makanya kalau kita betul-betul meresapi ketika tawaf baik, bismika Allahu Akbar, nangis gitu. Mudah-mudahan baik yang belum sempat suatu waktu datang nanti ke Makkah, amin. Nggak tahu siapa yang nyuruh, bismillah Allahu Akbar, itulah bertangisan. Nggak perlu baca-baca doa yang panjang-panjang itu, cukup subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Lah tewas gitu. Karena kalau kita terpaku dengan doa-doa itu, insya Allah kita bukannya tawaf, tapi membaca doa di Ka'bah yang tidak katik makna artinya apa-apa. Padahal yang wajib itu sebetulnya bertawafnya. Nah, ibu sekalian, jadi saya pribadi mengatakan oleh dari Isra dan Mi'raj itu yang utama ini. La khaufun wala tahzanun. Ndak usah khawatir, ndak usah sedih Muhammad, kau ndak dewean, ada aku yang rewangi kau. Kecil lah alam itu. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tahun 10 kenabian menjelang akhir. Karena bulan Rajab itu bulan ke-7. Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Baru kemudian Rasul dihijrahkan dan baru Bilal azan. Jadi saya pribadi ngerasa kewajiban sholat 5 waktu itu bukan di Mekah, tapi setelah pindah ke Madinah. Loh, untuk apa selang waktu 2 tahun ini? Logika saya, kalau bahasa kita di dunia sekarang itu sosialisasi. Rasul ngajarkan mak mano cara sholat itu kepada para sahabat. Rasul tidak pernah bikin pelatihan sholat. Rasul hanya mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makanya mah ngomong ibu-ibu sekalian, kalau kita berbeda cara sholat, biarkanlah. Masing-masing kita berkewajiban menyempurnakan sholat kita seperti apa. Jangan sibuk bertengkar cara takbir, tangan di sini, tahiyat gerak-gerak apa tidak, sudahlah. Jangan persoalkan itu. Apa yang perlu dipersoalkan? Kalau dia tidak sholat. Karena di tanah suci macam-macam cara orang sholat. Allahu Akbar. Lewat di depannya, ops, sholat, kawan. Duduk di 2 sujud, tidak dilipatnya kakinya masih tegak tuh lah. Tapi yang perlu kita catat sebetulnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sholat menghindarkan diri di perbuatan keji dan mungkar. Jangan seperti negara kita sekarang yang jago maling sedunia. Tingkat korupsi mendekati 91 skala 100. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi di negara kami ini ya Allah? Yang katokus plus dulu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Zamrud katulistiwa. Nah, jadi saya pribadi merasa Isra dan Mi'raj Allah perlihatkan kepada Allah untuk menghibur. Beliau sedih karena miskin, beliau sedih karena istri wafat, beliau sedih karena paman diwafatkan tidak dalam keadaan Islam. Dihibur oleh Allah dengan perjalanan wisata yang luar biasa, yang belum satu pun umat di muka bumi ini mengalaminya kecuali Rasul.
bahwa kemudian oleh-olehnya memang kewajiban sholat 5 waktu, yaitu ya kata Pukresyat tadi, turunnya surat Bani Israel ayat 78 itu sewaktu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, yang perlu dicatat lagi, Rasul sudah ngasih isyarat tadi apa? Untuk khusyuknya sholat, maka pemaknaan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita peroleh. Jadi kalau kita sholat, tinggal galau harusnya yang ada hanya Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yang yakin akan bertemu dengan Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga ngomong kepada diri saya sendiri. Kalau kita dipanggil oleh Pak Alex Nurdin ngadap ke beliau, kira-kira kita ngomong dengan beliau itu sekendak-kendak tanpa titik koma atau santun? Jauh sebelum datang menghadap itulah dicatat apalah nak aku omongkan kaget dengan dia. Betul? Pakai celana pendek, baju kaos bolong-bolong, atau pakai model maini? Rata-rata model maini. Kenapa? Kultur kita di masyarakat seolah menghormati pimpinan. Ngomong dengan Allah yang mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi kita banyak bermohon doa kepada dia. Ketika dipanggil untuk sholat, ayat sholat, ayat falah, ngapo kita diam baik? Ngapo kita diam baik? Padahal dari bangun pagi sampai tidur lagi yang kita minta, unjuk aku ya Allah. Pak Alex nak kata unjuk kita. Tapi kalau dipanggil sopan gitu. Reza, besok hari Senin datang menghadap di kantor aku jam 8. Insya Allah setengah 8 aku duduk manis di depan. Ini ngapo ketika sholat kita datang rakaat terakhir? Itulah tua lari-lari pula. Banyak di antara kita jemaah ngomong kan, sudahlah kalau kalian telat datang pelan-pelan baik. Kenapa? Jangan ganggu umat yang lain. Kitalah tua lari-lari sampai di barisan, uang kiri kanan kita terganggu. Makanya Islam mengajarkan kalau sholat datang pada awal waktunya. Bahkan sebelumnya tahiyatul masjid dulu, jawab itu yang namanya muazin. Lakukan qobliyah kalau ada waktunya. Kemudian ketika qomat jawab, berdoa. Itu waktu yang bagus untuk kita berdoa. Ini kita nak sholat agak terpanjang dikit, imam mulai merutuk, nih kawan ini besok tidak datang lagi aku ke sini. Masa rakaat pertama surat Ar-Rahman? Nah, jadi memang itu Bapak sekalian, kalau kita pengen khusyuk sholat, mungkin prosesi Mi'raj ini dipenuhi. Apa itu? Hilangkan harta dari pikiran kita, hilangkan tahta dari pikiran kita, buang azwaj, anak-anak, tempat tinggal, emas permata dari pikiran kita. Yang ada hanya apa? Allah. Khususnya Al-Fatihah itu ngomong nialah dengan sopan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf Ibu sekalian, kalau kita nian-nian bicara dengan Allah, Al-Fatihah kita nangis-nangis. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, anak aku lah setahun menikah, ya Allah, belum ke karunia Allah. Kalau itu karena salah, aku ampunkan, ya Allah. Kan gitu kita ngomong dengan Allah. Ngapa anak aku ini susah nian cari gawe, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Boleh mah itu? Boleh kalau kita sholat dewean. Asal jangan jadi imam, kalau dibaca kasihan makmum kita, ngapu kawan ditegak terus. Sholat setelah matahari tergelincir itu adalah sholat zuhur dan asyar. Sholat malam, maghrib dan isya. Tambah sholat. Nah, memang ada sebagian kawan yang mengatakan ini perintah Allah itu sholat itu cuma 3 waktu. Jadi ada saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat itu hanya 3 waktu. Ya, silakan dia begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang terjadi di tanah suci sekarang dan dicontohkan oleh Rasulullah, sholat itu 5 waktu. Dan waktunya bukan Rasul yang menentukan, tapi Allah sendiri. Nah Ibu sekalian, disebut-sebut juga tentang sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sebagian ulama sepakat itu sholat asyar. Jadi kalau sholat siang hari itu cuma sikok zuhur baik, tidak kena ayat ini. Nah Ibu sekalian, demikian sholat tahajud itu apa? Tambahan ibadah.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang bangun sholat tahajud insya Allah nikmatnya luar biasa. Kenapa? Suara jengkrik be kedengeran. Nikmat sholat kita. Lebih nikmat lagi kalau suami yang bangun duluan, bangunkan istri, sholat sama-sama. Karena sholat tahajud yang terbaik sebetulnya di rumah. Loh, tapi ada yang sholat tahajud rame-rame di masjid Pak Reza. Iyo, dalam rangka ajar mengajar. Marilah kita berusaha. Sholat itu seperti mi'rajnya Rasul. Makanya ada pelajaran tentang dibuangnya dunia ketika kita menghadap Allah. Harta tahta wanita jangan dipikirkan lagi. Harus kita menghadap Allah, yang diingat adalah Allah. Kemudian apa? Memang dikatakan Rasulullah juga dicuci oleh malaikat Jibril sebelum melakukan Isra dan Mi'raj. Tapi wudunya apa? Wudu yang bermakna, bukan hanya sekedar mencuci-cuci. Yang bahasa Al-Quran itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, mensucikan diri. Yang disucikan itu apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasah. Jiwa kita yang dijingok, yang dikatokan, yang dimakan, yang diperbuat, yang dipikir, yang didengar melangkah kemana. Karena kalau tidak ketemu banyu, bukan ini lagi yang dicuci, tapi muka dan tangan saja dan menggunakan debu. Artinya apa? Simbolik. Dan coba kalau kita berwuduk mulai hari ini, bayangkan ketika kita kumur-kumur, ya Allah, lah 56 tahun umur si Reza ini, ya Allah, mungkin banyak makanan haram yang masuk, ya Allah, mungkin banyak kata-kata bohong yang keluar di mulutnya, ampunkan ya Allah. Sehingga kita bisa menjadikan wudhu pun sudah sarana mendekat ke Allah. Nah, kemudian bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha dalam tanda petik. Kalau kita merasa kita sedang dilihat oleh Allah, ketika kita sedang berbicara dengan Allah, kita tidak ingin sholat itu selesai. Apalagi sujud terakhir, mintalah galo-galo ke Allah. Kenapa? Jangan-jangan diangkat kepala itu kita innalillahi. Banyak-banyaklah berdoa ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena sebetulnya esensi sholat adalah ruku dan sujud. Mari kita mengacu ke sini. Kalau kita nian-nian sholat kita, harusnya apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Sebesar zarah pun kita nggak berani berbuat. Kenapa? Galo-galo dijingok. Lagu yang pertama tadi itu bukan kebetulan saya putarkan ketika tangan dan kaki bicara itu. Karena nanti di hadapan Allah yang ngomong bukan mulut. Yang ngomong anggota badan kita, khususnya tangan dan kaki serta kulit. Yang akan lapor ke Allah apa dia gawe gitu di muka bumi ini. Nah, Ibu sekalian, jadi sholat itu sarana minta tolong. Makanya Rasul ngajarkan kalau kita bermasalah, sholat sunat mutlak lah, berwudu, minta kepada Allah. Kapan baik silakan. Oh, sholatnya cuma 5 waktu, bisa jadikan 12. Mana caranya? Qobliyah subuh lah 2. Qobliyah zohor dan ba'diyah lah 6. Antara subuh dengan zohor panjang waktunya, selipkan sholat duha. Tambah asar ndak kate ba'diyah, ndak kate qobliyah. Oke. Maghrib ado. Isya ado. Bisa dengan subuh panjang waktunya, selipkan sholat tahajud. Banyak waktu kita melapor kepada Allah. Makin banyak melapor kepada Allah, makin akan dilindungi Allah. Jadi pada waktu itu minta tolonglah ke Allah, jangan di luar sholat. Satu, lingkaran. Jadi kalau kita tidak sholat, kita tidak melok melingkar. Apa artinya melingkar? Tawaf. Dan yang tawaf itu kata Al-Quran, bukan hanya kita. Tusabbihul lahus samawatu wal ar wa man fihin wa im min sa'in illa yusabbihu bihamdi walaqillah taqwahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah.